Salam Tilastapa. Kembali lagi bersama kami dalam lanjutan kisah Ujang. Masuk ke dalam part 9, kita akan dikejutkan dengan hadiah yang diberikan Abah pada Jaka dan Tono. Oh iya, bagi kalian yang baru mengikuti sequel Ujang ini, kami sarankan untuk mengikuti kisahnya dari part 1. Karena cerita yang akan datang akan sangat berkaitan erat dengan cerita selanjutnya. Oke, jangan lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Setelah berhasil mengusir sosok bayangan hitam di paguyuban Megabodas, akhirnya Ujang diminta oleh Datuk Wira, sang ketua paguyuban, untuk bermukim membantu Marno menjaga keamanan. Datuk mencium sisi keganasan dalam jiwa Ujang. Hal itulah yang membuat Datuk kepincut pada Ujang dan menginginkan Ujang sepenuhnya. Datuk meyakini kehadiran Ujang di paguyuban akan membuat orang-orang yang menerornya berpikir dua kali jika harus berhadapan dengan Ujang. Datuk pun memberikan kalung suwuk sebagai tanda kekeluargaan pada Ujang. Namun tanpa diduga, rupanya kalung suwuk itu bereaksi pada Abah yang mengawasi Ujang melalui telepati tingkat tinggi. Abah sampai muntah darah. Tak hanya itu, sejak Ujang mengenakan kalung suwuk itu, Abah jadi tak bisa mengawasi Ujang dengan telepatinya. Ya, kalung suwuk itulah yang menjadi penghalang batin Abah dan Ujang. Abah pun seperti kehilangan sinyal, bingung mencari cara agar Ujang tetap dalam pengawasannya. Abah mencoba menghantam kalung suwuk itu dengan serangan jarak jauh. Namun sayang, sekujur tubuh Ujang sudah diselimuti perisai tak kasat mata yang sulit ditembus. Artinya, Abah sudah tak bisa melindungi Ujang dari jarak jauh. Mau tidak mau, Abah harus segera mengirim bala bantuan sebelum terjadi hal buruk menimpa Ujang. Jaka dan Tono pun dipanggil oleh Abah. Hadir, Bah. Astagfirullah, apa yang terjadi, Bah? Mulut Abah kok banyak darahnya? Tanya keduanya. Nggak apa-apa, Abah cuma batuk-batuk biasa, jawab Abah. Namun keduanya tak percaya, pasti ada yang tidak beres. Sebenarnya apa yang terjadi, Bah? Jaka dan Tono bertanya sambil membersihkan darah yang mengotori baju dan sajadah Abah. Namun Abah tak terbuka pada keduanya. Jaka dan Tono harus tetap fokus pada latihannya. Abah tak ingin menceritakan kabar yang dapat merusak konsentrasi mereka. Kapan tugas puasa kalian berakhir? Tanya Abah. Tinggal 5 hari lagi, Bah. Jawab Jaka. Setelah kalian selesai puasa, latihan kalian akan lebih keras lagi. Apa kalian masih sanggup? Jaka dan Tono saling menatap satu sama lain. Bah, berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Kami tak ingin mundur, Bah. Jawab Tono dengan tatapan meyakinkan. Abah merasa senang melihat Jaka dan Tono begitu semangat. Syukurlah kalau kalian masih yakin. Nanti kalau sudah selesai puasa, ada sesuatu yang ingin Abah tunjukkan. Pungkas Abah lalu masuk kembali ke kamar. Jaka dan Tono begitu penasaran. Setelah menyelesaikan tugas berpuasanya, keduanya menghadap Abah dengan sumringah. Proses demi proses yang mereka jalani selama 2 minggu terakhir memang begitu berat. Namun semua itu tidaklah sia-sia. Jaka dan Tono mengalami perubahan yang signifikan. Dari sisi nyali misalnya, latihan keras yang dijalani keduanya mampu meningkatkan kepercayaan diri saat berlawanan dengan musuh. Karena Abah sudah membekali mereka ilmu bela diri, baik dari sisi fisik maupun batinnya. Jaka, Tono, sudah saatnya Abah menunjukkan sesuatu. Ayo ikut Abah ke belakang rumah, kata Abah sambil berjalan ke kandang monyet piaraan Abah. Kemudian Abah menjentikan jarinya ke arah si monyet seperti memberikan sebuah kode. Si monyet pun menatap Abah. Kalian pasti masih ingat seekor monyet yang pernah menggigit Jaka dulu. Ternyata monyet itu bukan binatang sembarangan. Abah lalu bercerita, Jaka,
Tono, seperti yang kalian tahu kalau monyet ini sudah ada sejak kalian masuk ke surau ini. Keduanya mangguk-mangguk menyimak. Abah kemudian menjelaskan bahwa dulu saat Abah sedang berjalan mencari kayu bakar untuk masak di pondok, Abah menemukan monyet yang masih bayi itu sedang terluka. Lalu Abah membawa si monyet dan merawatnya. Setelah kondisinya membaik, Abah berniat melepaskannya lagi di alam liar. Saat hendak meninggalkannya di hutan, monyet itu terus saja mengikuti Abah dari belakang. Kemudian Abah mengusirnya karena habitatnya adalah di hutan. Namun tanpa diduga, monyet itu meneteskan air mata. Hati Abah pun tersentuh dan merasa kasihan pada monyet itu. Di satu sisi, Abah bingung karena tak mungkin memelihara monyet itu di pondok, khawatir akan mengganggu para santri. Akhirnya, Abah memutuskan membawa monyet itu ke gubuk Eyang Teja. Di sana, Abah menceritakan awal mula menemukan si monyet hingga menangis tak ingin berpisah dengan Abah. Kemudian Eyang menasehati Abah, binatang memang tak punya akal, tapi mereka punya perasaan. Itu sebabnya kenapa monyet itu tak ingin berpisah dengan Abah, karena binatang itu mampu menerima rasa dari orang yang membantunya. Eyang juga bercerita pada Abah bahwa Kanjeng Rasulullah pernah melihat seekor unta menangis. Kemudian Rasul mendekatinya sambil mengusap-usap unta itu. Atas izin Gusti Allah, Rasul mampu berinteraksi dengan unta tersebut dan bertanya kenapa si unta sampai menangis. Rupanya majikannya tak mengurus unta itu dengan baik dan sering membiarkannya dalam keadaan lapar. Rasul pun menasehati pemilik unta itu agar mengurusnya dengan baik. Mendengar kisah tentang unta itu, Abah jadi merasa berat melepaskan si monyet. Lalu apa yang harus saya lakukan, Eyang? Tanya Abah. Jika monyet itu tak ingin berpisah denganmu, peliharalah dengan baik, jawab Eyang. Abah pun menuruti nasihat Eyang untuk memelihara si monyet. Tak sampai di situ, Eyang juga memberikan sebuah ilmu khusus agar Abah mampu berinteraksi dengan si monyet. Sejak saat itulah Abah mampu berbicara dengan si monyet. Bahkan Abah juga melatihnya bertarung hingga si monyet mampu menguasai beberapa jurus handal untuk melumpuhkan siapa saja yang mengancam Abah. Kembali pada Jaka dan Tono. Kali ini Abah berniat untuk mewarisi monyet itu pada salah satu muridnya tersebut. Bagi siapa saja yang mampu mengalahkan monyet itu bertarung dan menjinakkannya, maka Abah akan menyerahkan binatang peliharaannya itu. Jaka, Tono, monyet ini akan memilih salah satu dari kalian. Siapa yang akan jadi penantang pertama? Tantang Abah. Kemudian Tono lebih dulu mengangkat tangan. Saya yang pertama, Bah. Sepertinya seru juga bertarung dengan monyet ini, kata Tono. Kemudian Abah membuka rantai yang mengikat kaki si monyet. Tiba-tiba, secara mengejutkan, taring monyet itu memanjang dengan sendirinya. Ia tersenyum sinis. Tono kaget melihat itu. Pertarungan pun dimulai. Si monyet lebih dulu menyerang Tono, melompat dari kandang dan menyambar bagai pesilat handal. Prah! Tono menangkisnya. Kemudian Tono menyerang balik si monyet, melayangkan tendangan dengan kuda-kuda yang kuat ke arah kepala monyet. Tapi edannya, tendangan itu mampu ditangkis hanya dengan satu tangan saja. Dengan kecepatannya, si monyet kemudian mencolok mata Tono hingga terluka. Pandangannya seketika buram. Tono pun menyerah dan mengakui kehebatan si monyet. Kini giliran Jaka. Si monyet sudah bersiap dengan tatapan ganasnya, membuka mulutnya dan menunjukkan taring panjangnya. Monyet itu mengintimidasi Jaka. Tapi anehnya, Jaka yang dikenal penakut justru terlihat sangat tenang. Sebelum bertarung, Jaka berkata pada Abah, "Bah, bolehkah saya izin ke kamar sebentar?" "Mau apa ke kamar?" tanya Abah. "Saya ingin mengambil senjata dulu." Abah pun mengizinkan Jaka. Tak lama kemudian, Jaka kembali dari kamar dengan membawa sepotong pisang. "Mana senjata yang kau maksud?" tanya Abah penasaran. "Ini, Bah," jawab Jaka sambil menunjukkan pisang itu. Kemudian Jaka mencoba mendekati monyet itu sambil berbicara. "Hei monyet, sebelum bertarung, aku ingin meminta maaf terlebih dahulu. Karena dulu aku pernah memaksamu memakan ikan. Aku tahu, ikan bukan makananmu. Sebagai permintaan
permintaan maafku, terimalah pisang ini. Jaka mengulurkan tangannya yang menggenggam pisang. Monyet itu tiba-tiba terdiam. Taringnya perlahan kembali pada ukuran normal. Tak ada tanda-tanda akan menyerang. Monyet itu seperti merasakan ketulusan Jaka atas permintaan maafnya. Ia mengambil pisang itu lalu memakannya dengan lahap. Abah belum pernah melihat binatang peliharaannya bisa sejinak itu pada orang lain. Setelah pisang itu habis dilahap, Jaka pun berkata pada si monyet, "Kalau kau sudah selesai dengan makananmu, apa kau masih ingin bertarung denganku?" Tanpa diduga, si monyet itu langsung memeluk Jaka dengan begitu eratnya. Jaka pun tersenyum sambil mengelus-elus kepalanya. Abah begitu senang melihat cara Jaka menjinakkan monyet itu. Akhirnya, kamu bisa mengerti juga, Jaka. Sementara Tono terlihat sangat malu dan menundukkan kepalanya. Ia sudah gagal menafsirkan tantangan Abah, tapi Abah tetap merangkulnya sambil menasihati. Tono, pepatah mengatakan, jika sesuatu sudah terasa sempurna, maka akan muncul kekurangannya. Sebelumnya Abah mengira kalian sudah matang setelah menyempurnakan puasa dan latihan kalian. Tapi ternyata kejadian hari ini menjelaskan semuanya. Seperti biasa, Abah selalu menjadi sosok penuh keteduhan dalam mendidik santrinya. Abah mengingatkan Jaka dan Tono bahwa tak ada pertarungan yang dimenangkan oleh nafsu. Pemenang sejati adalah mereka yang mampu memenjarakan hawa nafsunya. Baiklah, sepertinya monyet itu akan menjadi rekanmu, Jaka. Untuk kamu, Tono, jangan berkecil hati. Abah masih punya sesuatu untukmu, kata Abah menyemangati Tono. Saat Abah hendak pergi meninggalkan keduanya, Jaka tiba-tiba bertanya, "Maaf, Bah, apakah monyet ini punya nama?" Abah belum sempat memberinya nama, kata Abah. "Bagaimana kalau kupanggil dia Bonde?" Si monyet sumringah mendengar nama baru itu. "Sepertinya keren juga," kata Abah sambil mengangkat jempolnya lalu pergi. "Ingat baik-baik monyet, mulai hari ini namamu adalah Bonde," kata Jaka yang disambut senyum sumringah dari wajah Bonde. Latihan tak selesai sampai di situ. Di malam harinya, Abah kembali memanggil Jaka dan Tono. Setelah mendapatkan Bonde, Jaka diwariskan ilmu khusus agar mampu berkomunikasi dengan Bonde. Sementara Tono dihadiahi sebuah jurus sambat oleh Abah. Ilmu sambat atau biasa disebut nyambat adalah sebuah jurus yang mampu meniru gerakan seseorang atau sesuatu dengan memanggil khodam tertentu. Misalnya, jika Tono akan ingin menirukan gaya bertarung pitung, ia harus mengundang khodam dengan ilmu sambatnya. Sekalipun tak pernah belajar, badan Tono akan dengan sendirinya menari-nari menirukan gaya bertarung pitung. Namun Abah menjelaskan bahwa ilmu itu harus ditebus dengan tirakat. Tono pun menyanggupinya. Kedua murid Abah itu kini memiliki tugas yang berbeda. Jaka akan fokus menyambungkan kemistrinya dengan Bonde, sementara Tono akan fokus pada ilmu sambatnya. Singkat cerita, 1 bulan kemudian keduanya mampu menyelesaikan tugas masing-masing. Kini Abah punya 2 murid yang memiliki keahlian berbeda. Jaka yang semakin sangar berduet dengan Bonde, dan Tono si ahli nyambat. Haha, mereka sudah siap bertempur. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Ujang? Tenang saja, kita akan segera tahu di cerita selanjutnya. Sekian dulu kisah lanjutan Ujang minggu ini. Sebelum ditutup, saya ingin merespon permintaan beberapa sahabat Tilas Tapa untuk upload seminggu 2 kali. Saat ini, saya belum bisa memenuhi permintaan tersebut karena adanya pekerjaan lain. Semoga kalian tidak kecewa dan dapat memaklumi lelaki beranak 1 ini. Tapi kalian tenang saja, Tilas Tapa akan berusaha menyajikan cerita-cerita menarik di tiap minggunya. Last but not least, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Salam Tilas Tapa.